Pemilu sudah di depan mata. Bagi Anda yang tidak tinggal sesuai domisili, diimbau jangan golput. Berikut ada tahapan pindah daftar pemilih tetap yang bisa Anda simak. Buat kamu yang sedang ada di rantau saat pemilu 2024 nanti, tak usah khawatir, hak suaramu hilang. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan aturan untuk mengajukan pindah TPS atau pindah memilih dalam pemilu 2024. Tentunya ada sejumlah syarat dan ketentuan untuk mengajukan pindah memilih pemilu 2024 yang harus disiapkan. Pertama, masyarakat yang akan pindah bisa memilih datang ke Panitia Pemungutan Suara atau PPS, atau Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK atau KPU Kabupaten atau Kota. Ingat, pengurusan pindah TPS tidak bisa dilakukan secara online ya. Dan berikut ketentuan pindah pemilih pemilu 2024. Pertama, datang langsung ke PPS, PPK atau KPU Kabupaten atau Kota. 2. Bawa bukti dukung alasan pindah, misal surat tugas. 3. KPU akan memetakan TPS mana di sekitar tempat tujuan. Keempat, pemilih diberikan bukti dari KPU berupa formulir A5 pindah memilih. Catat nih, waktu mengajukan pindah memilih maksimal 7 hari sebelum pemungutan suara. Cukup mudah kan untuk mengurus pindah tempat pencoblosan? Jadi nggak ada alasan lagi buat golput, tidak menggunakan hak suara. Pemirsa, tanggal 14 Februari menjadi tanggal yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebelum melakukan pencoblosan, berikut kenali syarat surat suara sah dan tidak sah dalam pemilu kali ini. Tanggal 14 Februari menjadi tanggal yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebab di tanggal tersebut digelarnya pesta demokrasi. Nah, sebelum melakukan pencoblosan, yuk kita kenali surat suara sah dan tidak sah dalam pemilu kali ini. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023, surat suara sah adalah sarana yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan umum. Adapun surat suara pemilu yang dianggap sah dan tidak diatur dalam pasal 54 Peraturan KPU atau PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Syarat surat suara sah di pemilu 2024 yakni pertama, surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dinyatakan sah jika yang dicoblos adalah nomor urut, foto, nama salah satu dari capres atau cawapres, serta tanda gambar partai politik dan atau gabungan partai politik dalam surat suara. Kedua, surat suara untuk pemilu anggota DPR, DPD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dinyatakan sah jika yang dicoblos adalah nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama caleg. Ketiga, surat suara untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah dinyatakan sah jika tanda coblos terdapat pada kolom satu calon, tidak keluar atau berada di garis yang membatasi nama satu calon dengan calon lainnya. Selanjutnya, suara tetap dinyatakan sah meskipun surat suara dicoblos lebih dari satu kali sepanjang masih dalam satu kolom pasangan capres atau cawapres yang sama atau kolom partai politik yang sama untuk pemilu anggota legislatif. Nah, jangan sampai kalian melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa membuat surat suara kalian tidak sah pada saat pencoblosan. Dan jangan lupa datang ke lokasi TPS tempat kalian sudah terdaftar untuk melakukan pemilihan umum. Reni Lenggo Margaret, Sindo News TV melaporkan.